Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kita pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom kali ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan pada hari akhir kelak. Baiklah, yang terhormat dosen pengampu, yakni Ibu Profesor Dr. Hajah Mega Iswari MPD, dan Ibu Profesor Dr. Marlina MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang pertama, yaitu Gina Dwi Fadel dengan NIM 201293375, yang kedua Muhammad Rifki Anfasyah dengan NIM 2000408. Selanjutnya yaitu saya sendiri, Sukasuci Kinanti dengan NIM 201292205, dan yang terakhir yaitu Sulis Mozella Faira dengan NIM 201293353. Pada hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang kesulitan belajar, anak lamban belajar, autisme, dan tunaganda. Pemaparan materi pertama yang akan dibacakan oleh Rifki. Kepada Rifki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada teman saya sekaligus moderator dari kelompok 1 ini. Izinkan saya memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang kesulitan belajar. Menurut Sumbini 2011, kesulitan belajar ialah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran. Beragam bentuk kesulitan belajar, yaitu belajar dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, dan menghitung. Kemudian menurut Rohmah 2015, kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya ancaman, hambatan, atau gangguan yang dialami selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian menurut Helen 2002, kesulitan belajar ialah kemampuan seorang siswa untuk menguasai suatu materi pelajaran secara maksimal, tetapi dalam kenyataannya siswa tidak dapat menguasai dalam waktu yang telah ditentukan karena beberapa faktor yang mempengaruhi. Dari ketiga pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar ialah ketidakmampuan siswa untuk belajar secara optimal dan menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian istilah kesulitan belajar. Yang pertama itu learning disorder atau ketergangguan belajar. Ialah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Kemudian yang kedua, learning disabilities. Ialah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. Kemudian learning dysfunction. Ialah gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Kemudian yang keempat, underachiever. Mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima, slow learner. Ialah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Kemudian faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama itu
faktor internal siswa. Yang kemudian sikap terhadap belajar ini merupakan faktor yang internal siswa yang pertama. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak, atau mengabaikan. Faktor internal yang kedua ialah motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar dapat menjadi lemah. Agar motivasi belajar tidak menjadi lemah, pada diri siswa perlu diperkuat terus-menerus agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat. Faktor internal yang ketiga ialah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan pelajaran maupun memperolehnya. Yang keempat ialah mengelola bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara perolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Kemampuan menerima ini dan cara memperoleh siswa tersebut dapat dikembangkan dengan belajar berbagai mata pelajaran agar kemampuan siswa dalam mengelola bahan pelajaran tersebut menjadi makin baik. Kemudian yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar. Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung dalam waktu pendek dan waktu yang panjang. Baiklah, terima kasih kepada Rifki yang telah memaparkan materi kita. Selanjutnya, pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Sulis. Kepada Sulis, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor eksternal siswa. Guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Dan yang terakhir, kurikulum sekolah. Selanjutnya, anak lamban belajar. Anak lamban belajar atau dikenal dengan istilah slow learning atau backward adalah anak yang memiliki intelektual di bawah normal 8-85, namun bukan termasuk anak tunagrahita, sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dalam berpikir, merespon rangsangan, dan kemampuan beradaptasi yang lebih rendah, serta memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak lamban belajar termasuk anak yang mengalami kelemahan kognitif atau cognitive impairment. Mereka membutuhkan waktu belajar lebih lama dibanding dengan sebayanya. Anak dengan kelemahan kognitif membutuhkan pengulangan tambahan untuk mempelajari keterampilan atau ilmu baru, tetapi masih dapat belajar dan berpartisipasi di sekolah umum dengan bantuan dan modifikasi tertentu. Anak lamban belajar mengalami hambatan atau keterlambatan perkembangan mental. Fungsi intelektual anak lamban belajar di bawah anak normal seusianya, disertai kekurangmampuan atau ketidakmampuan belajar dan menyesuaikan diri, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Anak lamban belajar sulit diidentifikasi karena penampilan luarnya sama seperti anak normal dan dapat berfungsi normal pada sebagian besar situasi. Selanjutnya, karakteristik anak lamban belajar. Menurut Bala dan Raud, pada tahun 2014, anak lamban belajar atau slow learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan belajar kognitif. Adapun ciri-ciri dari kesulitan belajar kognitif diantaranya adalah yang pertama, slow learning membutuhkan waktu belajar yang lama dan kurang memahami apa yang telah ia pelajari. Yang kedua, slow learning lebih memilih untuk mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak daripada konkret.
Yang ketiga, mereka selalu menginginkan pembelajaran yang bersifat langsung diberikan oleh guru karena tidak terlalu membutuhkan banyak keterampilan. Yang terakhir, pada umumnya slow learning berprestasi rendah. Kedua, masalah yang berkaitan dengan bahasa. Ciri-ciri masalah yang berkaitan dengan bahasa antara lain, yang pertama, siswa bermasalah pada ekspresi verbalnya. Yang kedua, membaca dengan suara lebih sulit daripada membaca dalam hati. Yang ketiga, slow learning mengalami permasalahan artikulasi. Selanjutnya, karakteristik anak lamban belajar. Yang ketiga, masalah auditori perseptual. Ciri-ciri masalah yang berkaitan dengan auditori perseptual yaitu yang pertama, ketika didikte, slow learning mengalami kesulitan dalam penulisannya, entah itu lupa menulis sehingga kata yang hendak ditulis menjadi kurang lengkap. Yang kedua, slow learner gagal memahami perintah yang bersifat verbal. Seringkali mereka tidak segera memberikan jawaban ketika diberi sebuah pertanyaan. Yang ketiga, mereka lebih menyukai materi yang disajikan secara visual daripada disajikan oral. Yang terakhir, ketika diberikan pertanyaan yang bersifat verbal, tidak jarang mereka menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaannya. Yang keempat, masalah visual motorik. Adapun ciri-ciri anak slow learner yang berkaitan dengan masalah visual motorik adalah yang pertama, slow learner lebih mudah diberikan stimulus secara visual. Yang kedua, mereka merasakan kesulitan dalam menentukan warna, ukuran, dan bentuk, serta sulit mengingat-ingat kembali suatu objek yang pernah mereka lihat. Yang ketiga, slow learner pada umumnya memiliki tulisan tangan yang jelek, mengalami kesulitan dalam aktivitas motorik, dan tidak jarang mereka mengeluh sakit. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sulis yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, saya sendiri akan memaparkan materi kita yang ketiga, yaitu faktor penyebab anak lamban belajar. Menurut Aini, pada tahun 1997, penyebab anak lamban belajar atau slow learner dapat dilihat dari masa terjadinya kelainan prenatal, pada saat kelahiran atau neonatal, dan setelah kelahiran atau postnatal, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama yaitu prenatal. Prenatal yaitu masa di mana anak masih berada dalam kandungan yang diketahui telah memiliki keturunan atau kelainan. Kelainan yang terjadi pada masa prenatal berdasarkan periodenya dapat terjadi pada periode embrio, periode janin muda. Anak lahir prematur disinyalir dapat melahirkan anak-anak lamban belajar karena organ tubuh bayi yang belum siap berfungsi secara maksimal sehingga proses perkembangannya lambat. Yang B yaitu neonatal. Neonatal yaitu masa di mana kelainan itu terjadi pada saat bayi dilahirkan. Ada beberapa sebab kelainan saat anak dilahirkan, antara lain anak lahir sebelum waktunya atau prematurity, lahir dengan bantuan alat atau tape verlosing, posisi bayi tidak normal, atau karena kesehatan bayi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu postnatal. Postnatal yaitu masa di mana kelainan itu terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Ada beberapa sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain infeksi, luka, bahan kimia, dan lain-lain. Begitu juga dengan lingkungan yang dapat berperan juga sebagai penyebab terjadinya anak lamban belajar atau slow learner. Selanjutnya, autisme. Istilah autisme berasal dari autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Ada pula yang menyebutkan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku. Gejalanya mulai tampak pada anak sebelum mencapai usia 3 tahun. Gangguan autistik ditandai dengan 3 gejala utama, yaitu gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan perilaku yang stereotipik. Di antara ketiga hal tersebut, yang paling penting diperbaiki lebih dahulu adalah interaksi sosial. Apabila interaksi membaik, seringkali gangguan komunikasi dan perilaku akan membaik secara otomatis. Banyak orang tua yang mengharapkan anaknya segera bicara. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab autisme. Yang pertama, faktor genetis atau keturunan.
Gen menjadi faktor kuat yang menyebabkan anak autis. Jika dalam satu keluarga memiliki riwayat penderita autis, maka keturunannya selanjutnya memiliki peluang besar untuk menderita autis. Hal ini disebabkan karena terjadi gangguan gen yang memengaruhi perkembangan, pertumbuhan, dan pembentukan sel-sel otak. Kondisi genetis pemicu autis ini bisa disebabkan karena usia ibu saat mengandung sudah tua atau usia ayah yang sudah tua. Diketahui bahwa sperma laki-laki berusia tua cenderung mudah bermutasi dan memicu timbulnya autisme. Selain itu, ibu yang mengidap diabetes juga ditengarai sebagai pemicu autisme pada bayi. Yang kedua, faktor kandungan atau pranata. Kondisi kandungan juga dapat menyebabkan gejala autisme. Ini disebabkan oleh virus yang menyerang pada trimester pertama, yaitu virus sindrom rubella. Selain itu, kesehatan lingkungan juga mempengaruhi kesehatan otak janin dalam kandungan. Yang ketiga yaitu faktor kelahiran. Bayi yang lahir dengan berat rendah, prematur, dan lama dalam kandungan, atau lebih dari 9 bulan, berisiko mengidap autisme. Selain itu, bayi yang mengalami gagal nafas atau hipoksia saat lahir juga berisiko mengalami autis. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab autisme yang keempat, faktor lingkungan. Bayi yang lahir saat belum tentu tidak mengalami autisme faktor lingkungan atau eksternal juga dapat menyebabkan bayi menderita autisme, seperti lingkungan yang penuh tekanan dan tidak bersih. Yang kelima, faktor obat. Obat untuk mengatasi rasa mual, muntah, ataupun menenang yang dikonsumsi ibu hamil berisiko menyebabkan anak autis. Karena itu harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat jenis apapun saat hamil. Dan yang terakhir yaitu faktor makanan. Zat kimia yang terkandung dalam makanan sangat berbahaya untuk kandungan. Salah satunya pestisida yang terpapar pada sayuran. Diketahui bahwa pestisida mengganggu fungsi gen pada syaraf pusat, menyebabkan anak autis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri autisme. Anak yang mengalami autisme sedikitnya memiliki 6 karakter atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, masalah di bidang komunikasi. Kata yang digunakan terkadang tidak sesuai artinya. Yang kedua, mengoceh tanpa arti secara berulang-ulang. Yang ketiga, bicara tidak dipakai untuk alat komunikasi. Selanjutnya, senang meniru kata-kata atau lagu tanpa mengetahui apa artinya. Selanjutnya, senang menarik tangan orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yang kedua, masalah di bidang interaksi sosial. Suka menyendiri, menghindari kontak mata, tidak tertarik untuk bermain bersama. Dan yang terakhir yaitu menolak atau menjauh bila diajak untuk bermain. Yang ketiga, masalah di bidang sensoris, yaitu tidak peka terhadap sentuhan, tidak peka terhadap rasa sakit, langsung menutup telinga bila mendengar suara yang keras, dan yang terakhir senang mencium atau menjilat benda yang ada di sekitarnya. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Gina Dwi Fadel. Kepada Gina dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri autisme. Yang keempat yaitu masalah di bidang pola bermain. Yang pertama, tidak bermain seperti anak lain pada umumnya. Yang kedua, tidak bermain sesuai dengan fungsi mainannya. Yang ketiga, sangat lekat dengan benda-benda tertentu. Yang keempat, senang terhadap benda-benda berputar. Yang kelima, tidak memiliki kreativitas dari imajinasinya. Yang keenam, tidak suka bermain dengan teman sebayanya. Yang kelima yaitu masalah di bidang perilaku. Yang pertama yaitu dapat berperilaku berlebihan atau terlalu aktif dan sebaliknya. Yang kedua, melakukan gerakan yang berulang-ulang. Yang ketiga, tidak suka pada perubahan. Yang keempat, merangsang diri. Yang kelima, duduk bengong dengan tatapan kosong. Selanjutnya itu masalah di bidang emosi. Yang pertama yaitu sering marah, menangis, tertawa tanpa alasan yang jelas. Yang kedua yaitu kadang-kadang agresif dan merusak. Yang ketiga, kadang-kadang menyakiti diri sendiri. Yang keempat, dapat mengamuk tak terkendali. Yang kelima, tidak memiliki empati. Selanjutnya itu tentang tunaganda.
Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan baik dua jenis kelamin ataupun lebih, yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatasi dengan suatu program pendidikan khusus untuk suatu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Tunaganda adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluar biasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tunarungu, sekaligus penyandang tunadaksa disertai dengan tunagrahita, atau bahkan tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita sekaligus. Departemen Pendidikan Amerika Serikat memberikan pengertian anak-anak yang tergolong tunaganda adalah anak-anak yang karena mempunyai masalah-masalah jasmani, mental, ataupun emosi yang sangat berat, ataupun kombinasi yang beberapa masalah tersebut, sehingga agar potensi mereka yang dapat berkembang secara maksimal memerlukan pelayanan sosial, psikologi, dan medis yang melebihi pelayanan program pendidikan luar biasa secara umum. Menurut Howard dan Orlansky pada tahun 1888 pada halaman 370. Selanjutnya itu macam-macam tunaganda. Yang pertama tunanetra, tunawicara. Yang kedua tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga tunanetra, tunadaksa. Yang keempat tunanetra dan tunagrahita. Yang kelima tunanetra dan tunalaras. Yang terakhir yaitu tunanetra, kesulitan belajar khusus. Dan yang selanjutnya itu ciri khas tunaganda. Yang pertama memiliki keturunan lebih dari satu jenis, misalnya tunanetra dan tunagrahita, tunanetra dan tunarungu, tunawicara dan tunanetra dan tunadaksa dan tunagrahita. Yang kedua, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Hal ini disebabkan kegandaannya yang tidak dapat mendapatkan bantuan. Yang ketiga, sulit untuk mengadakan evaluasi karena keberagaman kegandaannya. Dan yang terakhir, membutuhkan instruksi dan pemberitahuan yang sangat terperinci. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gina Dwi Fadel atas pemaparan materinya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.